hasil yang baik ke depannya, termasuk juga soal percaya diri dalam tampil ke depan. Halo semua, kembali lagi dengan aku Dimar Hakiki dalam video berbagi info. Di video kali ini, aku akan membagikan informasi tentang bagaimana cara meningkatkan percaya diri ketika kita berada di depan orang atau ketika kita berpidato dan lain sebagainya. Nah, ngomongin masalah percaya diri dalam berpidato atau berinteraksi di depan orang, itu adalah suatu hal yang sangat tidak lumrah apabila kita tidak terbiasa dengan latihan, tidak terbiasa dengan sesuatu hal yang berbau dengan percaya diri. Tapi kita ketahui juga bahwa percaya diri atau rasa confident tersebut adalah hal yang dimiliki oleh semua orang. Semua orang pasti memiliki rasa bahwa mereka bisa untuk tampil ke depan. Namun bagaimana cara mereka lagi untuk bisa memaksimalkan serta mengeksplor diri mereka. Nah, sama halnya dengan aku juga. Dulu aku pernah mengalami kurangnya percaya diri dalam tampil ke depan, atau aku masih minder, aku masih malu karena kurangnya pemahaman terhadap materi, kurang berlatih, atau minim terhadap tekad, serta aku kurang yakin terhadap diri aku sendiri. Bahwa sebenarnya kalau misalnya kita berlatih, kita yakin, kita tekad, terus kita mempunyai niat yang kuat, itu pasti akan menghasilkan sebuah hasil yang baik ke depannya, termasuk juga soal percaya diri dalam tampil ke depan. Nice. Untuk itu, aku selalu mencari bagaimana sih cara mengatasi rasa ketidakpercayaan diri tersebut pada diri aku. Nah, akhirnya aku menemukan beberapa solusi yang menurut aku itu adalah cara-cara yang simple, cara-cara yang mudah yang dapat diterapkan dalam diri aku. Nah, sekarang aku mau berbagi kepada teman-teman bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri tersebut dengan cara yang mudah. Good job! Yang pertama itu adalah dimulai dengan niat serta keyakinan kita untuk percaya diri. Segala sesuatu hal, kalau misalnya tidak ada rasa niat atau tidak ada rasa yakin terhadap hal tersebut, itu akan sia-sia atau dikalikan nol, atau hasilnya tidak seperti maksimal yang kita inginkan. Sama halnya dengan rasa percaya diri ini, sebelum kita memasuki lebih lanjut tentang tahap-tahapan untuk meningkatkan percaya diri, hal yang terlebih dahulu kita lihat itu adalah niat kita serta kesiapan kita untuk bisa bertempur dalam melawan rasa takut, rasa malu, rasa minder terhadap rasa percaya diri kita. Oh, hell no! Ngomongin masalah niat serta yakin dalam percaya diri ini, banyak sekali orang yang suka gagal paham terhadap meletakkan niat serta keyakinan mereka untuk bisa percaya diri. Ada juga yang mengatakan bahwa, oh aku udah cobain cara-cara banyak ya, seperti cara ini, cara itu, dan lain sebagainya untuk percaya diri, tapi masih aja gak bisa percaya diri. Eits, lihat dulu bagaimana cara kamu menyikapi terhadap niat serta keyakinan kamu, apakah itu udah bulat Atau cuma hanya setengah-setengah aja dan tidak maksimal. Itu yang harus diperhatikan dalam kesiapan kita untuk kepercayaan diri. Cara yang kedua itu adalah latihan. Setelah kamu udah memiliki niat serta keyakinan yang bulat serta 100% terhadap kepercayaan diri kamu ketika kamu ingin menyampaikan sebuah pidato atau tampil di depan umum, nah yang harus kamu lakukan kedua itu adalah latihan. Nah, tanpa kamu latihan, tanpa kamu membarengi diri kamu dengan bekal-bekal yang baik, itu tidak akan memaksimalkan kinerja kamu dalam menyampaikan sesuatu ketika kamu berada di depan orang. Untuk di sini modal niat sama nekat aja itu nggak cukup ya. Jadi kamu harus perlu latihan, kamu harus perlu coaching dengan orang-orang yang sekiranya bisa memberikan kamu ilmu dan lain sebagainya. Okay. Nah, dalam berlatih, rekomendasi aku untuk kalian yang ingin meningkatkan kepercayaan diri, yang paling mudah itu adalah kalian berlatih di depan cermin. Nah, itu sangat simple, sangat mudah, dan sangat murah sekali ya, atau low budget sebenarnya. So, jangan malu, jangan kalian jadikan sebuah itu aib. Justru itu adalah hal yang wajar ketika kamu ngomong sendiri di depan cermin, ketika kamu mengutarakan sebuah pendapat kamu berlatih, dan lain sebagainya. Impressive. Dan bahkan kalau kamu berbicara di depan cermin, kamu dapat mengetahui letak mimik kamu ketika kamu berekspresi. Kamu bisa nentuin ekspresi yang bagus itu seperti apa, ekspresi kamu penyampaiannya seperti apa, intonasinya gimana. Itu kamu bisa melihat di depan cermin langsung ya dari muka kamu. Seperti itu. Jangan takut, jangan segan untuk berlatih. Nah, selain niat, tekad, kamu juga harus berlatih.
Cara yang ketiga itu adalah banyak mencari atau searching isu-isu hangat atau topik-topik yang berkaitan dengan materi yang akan kalian sampaikan ketika ingin tampil di depan umum, ataupun berita-berita yang kekinian yang itu dianggap relevan dan memiliki data yang valid. So, itu pentingnya bagi kamu untuk mencari informasi-informasi atau isu-isu yang itu dapat dijadikan bahan dalam pembahasan suatu materi ataupun topik yang nantinya akan kalian sampaikan di depan orang-orang. Nice. Dan yang keempat itu adalah mencoba untuk tampil. Ketika kalian udah ngumpulin niat serta tekad yang kuat untuk tampil di depan orang, terus kalian udah latihan juga di depan cermin serta mencari coaching dan lain sebagainya, terus kalian juga udah mencari isu-isu yang terkini dalam pembahasan topik kalian, langkah terakhir kalian harus berani untuk tampil atau berani untuk mencoba, yaitu mengeksekusi dari diri kalian terhadap kepercayaan kalian itu tampil ke depan. Entah kalian mengikuti kegiatan-kegiatan lomba yang mengharuskan kalian berbicara di depan umum, seperti juga debat atau speaking dan lain sebagainya. Atau nggak harus jauh-jauh ngikutin lomba, kalian juga bisa kok mempresentasikan diri kalian di depan orang itu, seperti kalian tampil saat membacakan presentasi di kelas, ataupun kalian bisa membawa acara ketika ada sebuah event di kampus kalian ataupun di sekolah kalian. Dan ketika kalian di situ, manfaatkanlah hal tersebut secara maksimal. Aduh, bener-bener kampina deh, Wak. Oke teman-teman, segitu dulu informasi dari aku mengenai cara meningkatkan rasa percaya diri ketika kita tampil di depan umum. Nah, rasa percaya diri itu harus kita latih, harus kita asah. Mulai dari kita harus meningkatkan niat kita serta tekad kita, terus kita juga harus ada latihan-latihan dan juga mencari bahan-bahan materi dan lain sebagainya, serta kita harus berani untuk mengeksekusi diri kita agar bisa serta mampu menunjukkan ke orang lain bahwa diri kita itu bisa tampil di depan umum. Tidak hanya sebatas di belakang saja, tapi di depan kita juga pro gitu. Walaupun itu secara bertahap. Dan aku rasa orang yang saat ini sudah mahir atau sudah hebat dalam public speaking mereka di depan umum, itu pasti mereka melalui dari hal kecil terlebih dahulu, yaitu banyak kegagalan, banyak latihan, terus mereka juga mau ngumpulin niat, mencari-cari berita, serta akhirnya mereka mampu untuk mengeksekusi dari rasa percaya diri mereka tampil di depan umum. Guys, pesan dari aku, kita ini sebagai manusia, makhluk yang bersosial, artinya kita diberi kebebasan untuk menyampaikan perasaan atau menyampaikan informasi-informasi di depan umum. Begitu juga dengan public speaking kita yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin selagi kita masih diberi sebuah kesempatan dalam menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Percaya dirilah selagi kita masih diberi kesempatan untuk bisa percaya diri. Oleh karena itu, manfaatkan potensi yang ada dalam diri kita. Kita semua itu pasti bisa, kita semua pasti memiliki potensi masing-masing dengan cara masing-masing. Kita penyampaiannya nggak harus sama dengan orang-orang lain, orang-orang hebat lain, tapi kita bisa menemukan jati diri kita dan kita bisa membuat dengan jalan diri kita sendiri. So, yang terpenting itu adalah niat, serta bagaimana cara kita mengkolaborasikan dengan latihan, mencari isu, lalu berani mencoba tampil di depan umum agar kepercayaan diri kita dapat kita manfaatkan secara maksimal. Seperti itu. Oke, sekian dulu videoku kali ini. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasi, serta follow juga akun Instagram aku @mark.hakiki serta TikTok aku markhakiki. Sampai jumpa, happy enjoy and keep calm. Dadah.